Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat Advent, selamat hari Minggu saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan pada Advent pertama ini dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 37. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya, dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah, demikianlah firman Tuhan. Selamat Advent, saudara-saudaraku. Di gereja kita di HKBP, ada 4 minggu Advent, yaitu masa-masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, atau masa-masa parousia. Dalam masa-masa penantian itu, apakah yang kita lakukan? Biasanya gereja berbenah, yaitu mendirikan pohon Natal, menghias gereja, dan secara umum jemaat, apalagi yang di daerah pedesaan, membeli baju-baju Natal, dan juga di rumah-rumah dipersiapkan juga kue-kue Natal dan lain sebagainya. Artinya persiapan-persiapan fisik dilakukan untuk menyambut masa-masa Natal yang akan datang. Hari ini, persiapan itu tentu masih bagus untuk kita lakukan. Tetapi lebih daripada itu, persiapan kita adalah melihat tanda zaman ini dan mempersiapkan hati kita menyongsong, menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Berdoa, berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu waktunya. Itu yang dikatakan di dalam khotbah kita hari ini. Berjaga-jaga, kita harus betul-betul mengamati dan juga kemudian mengartikan, mengerti, dan kemudian mensiasati menghadapi perkembangan-perkembangan zaman. Tanda-tanda zaman sudah nyata di hadapan kita. Peperangan antar negara yang sampai sekarang belum selesai, misalnya Ukraina dengan Rusia. Ditambah lagi peperangan antara Israel dengan Palestina, dalam hal ini memerangi, yaitu kaum Hamas yang dikatakan sebagai teroris. Belum lagi kejadian-kejadian di mana ada orang tua yang tega membunuh anaknya, dan sebaliknya ada juga anak-anak yang tega membunuh orang tuanya. Dan kemudian di satu sisi ketika pernikahan tidak lagi sakral bagi sebagian orang. Baru-baru ini ada yang viral berita, yaitu di daerah Sipahutar. Ketika di altar yang suci itu, seorang calon pengantin wanita mengatakan dia tidak mencintai dan tidak mau melanjutkan pernikahan dengan calon suaminya.
Singkatnya, sesungguhnya hari-hari terakhir ini kita diberikan tanda-tanda tentang akhir zaman, di mana orang tidak lagi setia dengan ajaran yang murni tersebut. Di satu sisi, peribadahan masih dilakukan, maka sekarang pertanyaannya, di manakah kita? Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau dikatakan berjaga-jaga sampai hari ini, tetaplah pegang bahwa firman Tuhan adalah dasar kebenaran untuk melanjutkan kehidupan kita. Nilai, moral, pranata, dan juga hukum bisa saja berubah-ubah, tapi dasar kebenaran biarlah kita pakai firman Tuhan agar kita hidup murni dan senantiasa melakukan tugas. Yang selanjutnya saudara-saudara, sampai sekarang ini masih banyak orang yang merasa bahwa hari Tuhan, yaitu parousia, kedatangan Kristus yang kedua kali itu masih lama. Maka orang berlomba-lomba mengejar keinginannya, mengejar kepuasannya. Hedonisme menjadi gaya hidup bagi banyak orang pada masa kini. Bahkan peribadahan juga ada yang dipakai untuk memuaskan selera, memuaskan keinginan. Untuk itu berjaga-jagalah bahwa ibadah itu bukanlah untuk memuaskan keinginan kita, tetapi adalah untuk memuliakan Tuhan dan melakukan keinginan Tuhan di dalamnya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, segala hal yang difirmankan oleh Tuhan di dalam Injilnya bagi dunia saat ini seolah-olah kebodohan. Bila Tuhan mengatakan bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, orang sekarang lebih berpikir untuk mendapatkan lebih. Firman Tuhan kebenarannya mengatakan memberi adalah hal yang terbaik. Kemudian barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Orang sekarang berlomba-lomba meninggikan diri dengan budaya existingnya. Untuk itu berjaga-jagalah dalam semua pergeseran-pergeseran yang terjadi. Kembalilah kepada dasar kebenaran Alkitab. Bila kita melakukan perayaan-perayaan, biarlah perayaan itu bukan sekedar euforia, bukan untuk memuaskan keinginan kita. Bila perayaan yang kita lakukan dalam menyambut Tuhan Yesus, baik dalam Advent yang 4 minggu ini, mau juga nanti menyambut Natal, kiranya itu menjadi perenungan bagi kita untuk bersiap-siap menantikan Raja Kristus yang akan datang kembali. Maka karena itu, berjaga-jagalah supaya ketika Kristus datang kedua kali, kamu tidak kedapatan tertidur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Roh Kudus senantiasa menjaga hati kami untuk senantiasa berjaga-jaga dan setia melakukan firman Tuhan hingga Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Amin. Selamat Advent. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.